Oke, kita lanjut untuk latihan yang kedua. Pada latihan 7 yang kedua ini, pada B ini, kalian diminta untuk membuat laporan penyewaan DVD. Nah, buat dulu tabel semacam ini dulu, yang seperti yang tadi, bahwa tabel yang atas ini adalah tabel untuk pengolahan datanya. Kemudian yang bawah ini ada yang biru sama yang saya black orange ini adalah untuk data base-nya. Sama sebenarnya tadi itu, seperti tadi ini ada kode filmnya, kodenya. Jadi penyelesaiannya tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Oke, mari kita lihat syaratnya. Yang pertama di sini buatlah tabel seperti di atas, kemudian isikan rumus kolom-kolomnya. Untuk lama sewa itu adalah dari tanggal kembali dan tanggal pinjam. Tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, itu tentunya berapa. Kemudian jenis film yang dipinjam sesuai dengan kode film. Kemudian kategori biaya kategori ya, diambil dari tabel kategori film dalam kode film. Biaya lama sewa dikalikan biaya sewa per hari. Kemudian potongan, jika lama pinjam kurang dari 3 hari, misalnya potongan adalah 20%. Kemudian denda, jika melebihi 7 hari akan kena denda. Kena denda tidak boleh 7 hari ya. Jika lebih dari maka kelebihannya harinya dikenakan denda sesuai dengan kategori film. Seperti di sini ya. Nah ini dendanya per hari ini. Kemudian lagi jumlah biaya terkecil, biaya terbesar, penyewaan dan sebagainya. Nah, itu nanti sebenarnya hampir mirip dengan yang tugas pertama tadi. Ini hanya ada sedikit modifikasi. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Langsung aja kita di lembar kerjanya, di worksheet-nya. Yang pertama kita akan menentukan lama. Yang perlu diperhatikan di sini tanggal pinjam dan tanggal kembali ya. Nanti ada selisih ini. Nah, lama waktu pinjam ini sama seperti tadi, kita menggunakan date div. Date d if maksudnya ya. Tanggal hari d itu hari if. Nah, kita merujuk ke C4 di sini. C4 dan D4. C4 D4 ambil harinya, selisih harinya berapa. Sehingga kemudian ditemukan di situ. Kalau kita tarik ke bawah, langsung dia akan muncul jumlah hari pinjamnya. Nah ini, ada 10, ada 1, ada 4, dan seterusnya. Kemudian yang kolom berikutnya yaitu untuk jenis film. Jenis film di sini menggunakan rumus yang tadi, fungsi VLOOKUP lagi. VLOOKUP ya, VLOOKUP, kemudian MIT B4. Nah ini karena dia kolom B4 ini, VLOOKUP ini B4 mid B4 tengah B4 karakter yang keempat 1, 2, 3, 4 ya, satu karakter yang diambil berarti huruf A-nya. Huruf A itu nanti akan merujuk ke sini, ke jenis film di sini di bawah. Nah, kemudian array-nya adalah dari B18 kemudian sampai ke D20. Kita ambil pada kolom 2, yaitu yang jenis film tulisan ini. Oke. Jika ini kita copy ke bawah, dia nanti akan muncul jenis film yang dipinjam. Kemudian yang ketiga, yaitu kategori film. Pada kategori film ini kita juga menggunakan rumus tadi sama, VLOOKUP. Namun karena yang kategori film itu adanya di paling kanan, yaitu AHDC, sama dan di sini ya, AHDC, maka kita gunakan right, pemilihan frasa atau pemilihan karakter paling kanan, right, B4, 1 itu maksudnya 1 dari kanan. Ya. Nah di sini kebetulan huruf A. Oke.
Kemudian kita merujuk ke database pada kode kategori film. Itu ya, pada E18 sampai dengan G21, kolom yang kedua. Oke, saya kira sudah jelas, karena tadi kita sudah tinggal ulang yang pertama tadi. Kita tarik, nah, saya muncul semuanya. Kemudian biaya. Untuk biaya sewa per hari. Nah, biaya sewa per hari itu adalah lama sewa, ya, lama sewa dikalikan dengan biaya per hari. Namun di sini merujuk ke jenis film yang digunakan. Yang dipinjam, sorry. Jenis film yang dipinjam. Nah, ini tentunya karena dikalikan dari sel E4 ini, jadi kita sama dengan sel E4 dikalikan VLOOKUP. Ya. Dinilai di sel E4 itu dikalikan dengan VLOOKUP yang nanti akan merujuk pada jenis film. Di sini B4 1, terus kemudian ini tabel arraynya pada kolom yang ketiga. Oke, kalau kita tarik ke bawah, kita copy, ya, sudah muncul semuanya. Kemudian potongan. Untuk kolom potongan, kita menggunakan if, karena ada syarat bahwa jika peminjaman kurang dari 3 hari, akan mendapat potongan 20%. 20% ya, dari semua itu. Nah, maka dari itu, karena di sini itu biaya ini, ya, biaya sewanya ini, kita kalikan dengan 20%. Jadi, E4, ini ya, lamanya itu, lama hari, jumlah harinya berapa. Jika kurang dari 3 hari, ya, maka yang akan dapat potongan di sini. Jadi H4 dikurangi dengan H4 kali 0,5. H4 itu mana? H4 itu adalah ini. Ya, 25.000 ini. Ya, 25.000 itu. Dikalikan potongan 20%. Oke. Nah, kalau kita kalikan potongannya berapa, tarik ke bawah. Nah, ini. Ada yang dapat potongan, ada yang tidak. Karena yang 5 hari, 3 hari, yang dapat potongan hanya 1 hari dan 2 hari saja. Yang 3 hari, 4 hari tidak dapat potongan. Yang 3 hari lebih. Kemudian denda. Jika tadi di perintahnya adalah di sini, selama pinjam tidak boleh lebih dari 7 hari. Jika lewat 7 hari, maka setiap kelebihan harinya dikenakan denda sesuai dengan kategori film. Nah, di sini denda ini kita juga menggunakan rumus lagi. Gunakan if. Ya. If E4 ini lama hari ya, E4 jika lebih besar daripada 7, jika lebih besar daripada 7, maka E4 akan dikurangi dengan 7. Dikurangi 7, kemudian dikalikan VLOOKUP right 4.1, kita mengacu ke sini. Denda per hari ini. Sehingga kalau ini kita tarik ke bawah, nah, itu. Yang dapat denda, dia itu yang melebihi dari 7 hari. Kalau yang 7 hari belum ya. Ya, hanya yang 8 sama yang 10 kebetulan di sini. Nah, kemudian hitung total. Nah, total itu adalah H4. H4 itu adalah jumlah biaya ditambah dengan J4 ya, denda dikurangi dengan potongan. Jadi biaya ditambah denda dikurangi potongan. Ini kalau kita tarik ke bawah, straight ke bawah. Ya, nah itu. Itu kemudian jumlah total. Nah, ini mudah saja, tinggal sum, tarik aja ke sini ya, sama dengan sum, kemudian max biaya terbesar berapa,
BH terkecilnya berapa gitu kan, jumlah penyewaan berapa gitu, jumlah penyewaan berapa, kemudian jumlah penyewaan Asia berapa ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini. Jumlah penyewa. Jumlah penyewa ada 12 kali 12 orang. Jadi mana? Count, dia menghitung dari K4 sampai K15. Nah, kemudian yang penyewaan Asia menggunakan count if. Count if ya, F4 sampai F15. Mana? Ini ya. Merujuk ke kolom ini. Jadi F4 sampai F15 itu ini Asia ya. Jadi menggunakan kata-kata Asia dalam menggunakan tanda kutip. Kemudian jangan lupa lagi bahwa koma di sini kalau tidak bisa menggunakan titik koma. Kalau titik koma nggak bisa pakai koma. Itu aja, jangan bingung. Nah, demikian untuk penjelasan latihan yang kedua ini, yang B ya. Silahkan nanti segera kalian buat dua laporan ini, dua spreadsheet ya. Jadikan satu boleh, jadikan satu file boleh, atau macam dua file juga tidak masalah. Oke, sekian dari saya untuk minggu ini, tutorial minggu ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar pemrograman menggunakan Excel.